Ketika Sunny akan ditabrak oleh mobil yang melintas, Sunny sudah pasrah menghadapi kematiannya. Namun tiba-tiba seseorang mendorongnya hingga ia terpental jatuh. Warga sekitar langsung berhamburan mengerubunginya. Sunny kebingungan mengapa dirinya masih hidup. Setelah mengingat-ingat, ia yakin bahwa orang yang mendorongnya adalah gadis pendatang baru di apartemen sebelah. Tapi anehnya, tidak seorang pun melihat gadis tersebut. Semakin penasaran dengan gadis tersebut, Sunny bergegas membuntuti Chandra karena curiga gadis itu juga yang telah menyekap sahabatnya Najil. Ia kemudian mulai mengikuti Chandra secara diam-diam untuk mengetahui semua aktivitasnya. Sementara Venu diminta Sunny untuk memeriksa apartemen Chandra. Namun, orang yang mereka cari justru pulang dengan diantar mobil polisi. Ternyata malam itu Najil hanya mampir sebentar ke apartemen Chandra. Saat hendak pulang ke rumah, ia dihentikan polisi karena ditemukan obat terlarang di sakunya. Najil pun langsung ditangkap, meski akhirnya dibebaskan. Untungnya sekarang aku sudah bebas, tutur Najil. Sunny pun menyadari bahwa ia telah salah paham terhadap Chandra. Namun pada saat yang sama, Sunny masih mengikuti Chandra dari belakang tanpa disadari. Tanpa kebetulan, Chandra juga sedang diintai oleh Sundar yang ingin membalas dendam atas kejadian sebelumnya. Sundar telah membawa 2 orang temannya untuk menculik Chandra. Saat Chandra melintas, Sundar menyuntikkan obat bius dari belakang. Tubuh Chandra langsung lemas dan terkulai. Ia dipaksa masuk ke dalam sebuah bajaj. Sunny yang melihat kejadian itu segera meminta bantuan warga sekitar untuk menghubungi polisi. Sementara dirinya berusaha mengejar para penculik. Chandra dibawa ke sebuah tempat sepi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian ia terbangun. Sundar mulai menamparnya dengan keras. Tetapi Chandra sama sekali tidak terlihat kesakitan. Bahkan saat dicekik pun ekspresinya tetap tenang. Tiba-tiba tanpa diduga Chandra menggigit leher Sundar dengan gigi taringnya. Tubuhnya berubah menyeramkan seperti vampir yang sedang menerkam mangsanya. Penampilannya sungguh mengerikan. Chandra bahkan mampu melompat dan bergerak secepat kilat, lalu membunuh teman-teman Sundar dengan sangat mudah. Semua kejadian itu disaksikan oleh Sunny yang sejak tadi berada di sekitar lokasi. Ia ketakutan melihat sosok asli Chandra hingga akhirnya pingsan dan tak sadarkan diri. Siapakah sebenarnya Chandra? Keberadaan makhluk langka seperti Chandra ternyata telah diketahui oleh penulis buku The Life Among Us, Joseph Dominic. Pria itu memiliki nama asli Dr. Fergus Kurin. Suatu hari, ia diminta oleh cucunya untuk menceritakan sebuah legenda tentang Yaksi, makhluk vampir yang melegenda. Dengan senang hati, Dominic pun memenuhi permintaan tersebut. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis kecil bernama Nelly. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di hutan Kalian Katu. Nelly dan teman-temannya sering mengintip raja yang tengah melakukan ritual doa di sebuah kuil suci. Kuil itu hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan dan orang-orang terpandang. Suatu hari, Nelly dan seorang temannya nekat memasuki kuil kerajaan. Nelly terpukau oleh manik-manik indah yang ada di dalamnya. Namun pendeta kuil datang secara tiba-tiba. Nelly pun kabur sambil membawa sebuah manik-manik di tangannya. Benda itu kemudian disimpan di kuil milik rakyat. Raja murka setelah mengetahui kejadian tersebut. Kuil rakyat dibakar, dan anak-anak yang telah memasuki kuil kerajaan diperintahkan untuk dibunuh bersama keluarganya. Nelly dan temannya disembunyikan oleh orang tua mereka ke pedalaman hutan yang belum